kami studi banding, Pak. Ya. Baik secara offline maupun online, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri begitu. Nah, kita studi banding gitu kan. Oh ya, ini bagus di sini, ini belum ada dan sebagainya. Nah, jadi dengan 3 hal itu ya sampai hari ini kita sudah bisa sampai 260-an macam, Pak. Gitu. Selama 20 tahun masa ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Hana Indra Kusuma, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian. Beliau sekarang adalah Direktur Utama PT Natural Nusantara atau yang dikenal sebagai NASA. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Semoga demikian juga dengan Pak Bambang. Iya, alhamdulillah. Pak Ana, mungkin bisa diceritakan kenangan masa kuliah, baik S1 maupun S2 di Fakultas Pertanian UGM, kemudian merintis usaha sendiri, ya, sebagai entrepreneur, bidangnya macam-macam, ada pupuk, ada pertanian, pestisida, ada kesehatan, kecantikan, herbal, dan sebagainya. Dan sekarang menjadi Direktur Utama PT Natural Nusantara. Monggo silahkan Pak Ana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ini Pak Bambang. Ya. Saya Hana Indra Kusuma. Ya, monggo bisa dipanggil Indra bisa, Hana bisa, asal jangan Hama saja Pak. Satu huruf bedanya jauh gitu Pak ya. Ya. Ya kalau teman-teman kuliah dulu biasanya manggilnya Hana gitu Pak. Ya. Ya, alhamdulillah dulu saya diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di UGM di Gadjah Mada itu, khususnya di Fakultas Pertanian Bapak. Ya. Dan dulu jurusannya itu saya agronomi, ya namanya dulu agronomi gitu. Ya. Ya, atau sekarang jadi budidaya. Nah, S1 saya di UGM, S2-nya pun juga masih di UGM, Pak. Ya. Nah, kalau S3-nya itu di Universitas Kehidupan, Pak. Oh. Karena dulu saya dapat kesempatan ke S3, tapi saya tidak mau ya, karena saya merasa ya saya sudah di lapangan, saya sudah tidak butuh lagi semacam legalitas lah gitu ya, semacam itu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan pengalaman kuliah ya tentunya banyak banget ya Pak ya, pengalaman yang baik-baik, bandel-bandel. Biasalah itu Pak, dulu masih muda begitu Pak ya. Tapi yang berkait dengan dunia kewirausahaan itu memang saya memulainya itu juga ketika kuliah Bapak. Jadi saya mulai mengenal kewirausahaan itu ketika kuliah. Dan mengenalnya ini juga awalnya bukan karena sebuah keinginan, tetapi karena sebuah keterpaksaan gitu Pak. Jadi orang bilang the power kepepet gitu Pak ya. Ya karena saya terpilih jadi sebuah ketua organisasi mahasiswa begitu, sebuah organisasi mahasiswa himpunan. Nah,
di situ kasnya organisasi itu ya hanya cukup untuk beli berapa bungkus nasi bungkus lah gitu Pak, Ya. alias minim. Ya bagaimana apa organisasi bisa jalan dengan baik ya? Kalau di Jawa itu kan ada semacam apa pepatah atau apa kan jerbasuki mawa biyo gitu. Iya, iya, iya. Jadi semuanya itu kan butuh dana gitu. Nah, memang ada bantuan dari kampus, tapi kan juga nilainya juga nggak terlampau besar gitu. Nah, maka satu-satunya jalan yang memungkinkan ya harus mencari dana sendiri toh Pak. Ya. Dan mencari dana ini ya dengan wirausaha. Ya bisa sih kita bikin ada kegiatan, bikin proposal, kemudian cari dana, tapi ya kami juga ingin mandiri lah intinya. Ya. Nah, maka ya apapun saya lakukan dulu, ya Ya. tentunya juga sama melibatkan teman-teman ya untuk bisa menghasilkan dana gitu. Ya mulai dari membuat merchandise, kemudian membuat beragam seminar. Jadi saya jadi EO-nya, membuat beragam pelatihan, karena saya di pertanian dulu pelatihan hidroponik, misal ya untuk sesama mahasiswa maupun untuk umum, ya sampai juga budidaya tanaman hias waktu itu juga. Nah saya ingat tuh di seputar UGM itu dulu banyak penjual tanaman hias, gitu kan. Nah, saya mau masuk ke situ sampai analisa data, ya kan anak-anak skripsi itu kan butuh mengolah data untuk skripsi itu. Nah itu kalau manual kan lama, jadi ada program komputer, kebetulan saya dekat dengan dosen statistik saya. Nah saya mau untuk mengcopy, beliau punya programnya. Nah kita bikin jasa analisa data itu. Nah beragam lah intinya ya. Nah, dan seiring berjalan waktu, selesai saya menjabat sebagai ketua di organisasi tersebut, saya terkejut juga, gitu kan. Lagi dulu ketika serah terima dari ketua yang lama, hampir-hampir minim dananya. Ya. Tapi ketika saya selesai, saya serahkan ke ketua berikutnya, saya kaget juga. Ya. Lah, ini sudah kita gunakan untuk beragam kegiatan mahasiswa, sisanya menurut ukuran kami waktu itu sebagai mahasiswa itu masih sangat banyak. Gitu. Wah, ternyata ini kalau secara finansial ini dunia wirausaha ini juga sangat produktif gitu kan. Nah, itu satu insight lah, satu pencerahan awal gitu ya mengenai dunia wirausaha. Tetapi itu juga belum membuat untuk betul-betul saya mau terjun betul ke dunia wirausaha. Ya ketika lulus ya tetap saja Pak. Seperti halnya yang umum gitu Pak, ya mencari kerja lah. Ya saya hampir berkarir di perkebunan Pak, dulu masih PTP 6 ya, sekarang mungkin PTP 2 itu di Sumatera Utara. Kemudian hampir berkarir juga di dunia perbankan Pak. Dan terakhir kali hampir berkarir juga di perguruan tinggi lah, di salah satu perguruan tinggi begitu. Nah, tetapi pada saat itu saya dalam kurun waktu 1 tahun saya punya kesempatan untuk keliling Indonesia, masuk ke sentra-sentra pertanian dan lain sebagainya. Nah, mulailah saya di situ lebih terbuka lagi. Ya sebenarnya waktu kuliah saya juga sudah berapa kali ke karena kegiatan mahasiswa ya, baik di Pulau Jawa maupun ke luar Jawa. Tetapi lebih intensif yaitu ketika saya kuliah itu masuk ke sentra-sentra pertanian itu ya saya baru lebih terbuka. Dan saya introspeksi membandingkan bidang saya waktu itu di dunia pertanian dengan teknik sipil misal. Ya, teknik sipil itu tahun 70-an saya masih ingat, saya masih kecil waktu itu jalan masih jelek. Tahun 90-an jalan relatif sudah bagus lah. Di Jakarta juga jalan flyover sudah dibangun. Dan itu juga oleh SDM orang Indonesia ya, walaupun beberapa konsultannya ada dari luar. Artinya apa? Cukup signifikan dunia teknik sipil itu. Tetapi dunia pertanian, nah, saya ambil stat yang sama tahun 70, misalkan rata-rata padi aja, ya sekitar 3,5 sampai 4 ton lah, taruhlah 4 ton aja. Nah, paling banter 5 ton. Nah, tahun 90 gitu kan, rata-rata produksi padi masih sama. Nah, padahal berapa puluh perguruan tinggi yang punya fakultas pertanian, berapa ribu bahkan mungkin puluh ribu alumninya, berapa belas lembaga riset fakultas pertanian di seluruh Indonesia. Why? Kenapa? Tidak sesignifikan katakan teknik sipil tadi. Nah, tentu saya harus introspeksi. Saya ingat lagunya Ebit GAD itu, Pak.
salah satu syairnya kan tengolah ke dalam sebelum bicara. Artinya sebelum kita cari sate kambing hitam gitu Pak. Ya kita ke dalam dulu. Nah waktu itu saya ada di kampus, salah satu kampus. Oh iya ya, ternyata ilmu di pertanian itu waktu itu ya selesai di papan tulis saja di ruang-ruang kelas. Selesai di skripsi saja. Nah, alumninya nanti masuk bank ya seperti saya dulu. Nah, kemudian selesai di seminar-seminar saja dengan debat panas dan seterusnya, habis itu nggak ada follow up gitu kan. Nah, artinya yang menetes betul sampai lapangan itu sedikit. Nah, gitu. Nah, akhirnya ya sudah saya berpikir yang memajukan mahasiswa ya sudah banyak, tapi yang memajukan petani ini, yang memajukan masyarakat real ini perlu diperbanyak. Dan caranya ya saya harus jadi praktisi. Karena langsung ke lapangan gitu. Walaupun itu setetes tapi saya langsung ke lapangan gitu. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan, saya ketemu rekan-rekan yang satu visi. Ya, ada 2 orang, yang satu sudah meninggal hari ini, almarhum Insinyur Sumarno, beliau sudah meninggal. Nah, makin mantap saya gitu kan. Nah, maka yang mulailah saat itu saya terjun di bidang pertanian ya. Nah, awalnya kita mengembangkan sarana produksi pertanian yang kita awali dengan pupuk organik dan akhirnya berkembang ke arah peternakan, ke arah perikanan, dan hari ini juga berkembang juga ke arah herbal, ke arah kosmetik alami, dan juga ada produk kebutuhan sehari-hari yang alami juga, Pak. Ya, kita juga punya kecap sehat tanpa pengawet, pengental, MSG, alami gulanya dan seterusnya ya. Nah, juga kita ke produk-produk inovatif, Bapak. Jadi penghemat listrik, penghemat BBM, yang bahan-bahannya semua dari alam, penambal ban otomatis modern. Jadi kalau ban itu bocor, dia menambah sendiri, Pak. Jadi itu semacam bentuknya semacam gel gitu, pasta gigi itu dimasukkan ke ban, kalau kena paku dia keluar, kena oksigen langsung jadi karet. Nah, jadi nanti teror ranjau paku itu sudah gigit jari, Pak. Karena ban itu. Nah, ini kita kembangkan ke sana gitu kan. Setelah awalnya dari pertanian. Ya, kurang lebihnya itulah, Pak. Secara global gitu, Pak. Ya, kreasinya luar biasa. Nah, ini mulai datangnya ide itu dari mana? Tiba-tiba pupuk organik, kemudian tiba-tiba berkembang menjadi pertanian organik, kemudian produk kesehatan, produk kecantikan, sampai tambal ban otomatis itu. Nah, itu yang menarik itu bagaimana menggali idenya itu? Iya, iya Bapak. Sebenarnya yang lebih basic dulu, saya dulu juga memutuskan untuk terjun jadi seorang entrepreneur itu juga, walaupun background saya S1, S2 di pertanian, saya juga tidak mengharuskan saya bergerak di pertanian. Ya, pilihan kan itu ada banyak begitu ya. Tetapi kenapa saya kembali back to basic sesuai background saya? Karena ya saya semenjak tahun 9192 itu saya tertarik dengan namanya globalisasi. Dan saya mencoba untuk mempelajarinya dengan beragam cara, bahkan hingga hari ini.
Nah, apa sih itu globalisasi dan seterusnya? Apa kira-kira apa sisi-sisinya bagi negara ke depan begitu intinya. Selain juga nanti kaitannya dengan kami juga sebagai rakyat kan. Nah, dari globalisasi itu ya mohon maaf yang saya simpulkan, mungkin saya juga bisa salah tapi ini subjektif saya. Ya, kesimpulan saya sampai hari ini masih sama. Globalisasi itu perang sudah. Globalisasi is war, apa? Perang ekonomi sudah selesai gitu ya. Nah, maka dalam perang ini akan selalu ada dua pertanyaan. Senjatanya mau pakai apa? Strateginya bagaimana? Kalau perang fisik, senjatanya zaman dulu pakai bambu runcing misal, strateginya perang gerilya kan begitu. Nah, kalau dalam perang ekonomi, pertanyaan masih relevan. Senjata itu bicara bidang apa yang mau diprioritaskan, yang mau kita unggulkan. Gitu. Nah, kemudian strategi bagaimana cara membangun bangsa ini kan begitu. Nah, oke, kita kalau untuk strategi ini ya tentunya kita harus fokus. Ya. Nah, kenapa harus fokus ya? Karena buku pinter manajemen, buku pinter psikologi mengatakan itu. Kalau mau berhasil harus fokus, intinya begitu. Nah, kemudian bidangnya, nah ini kita ibarat manusia itu Indonesia itu kan multi talenta, Pak. Ada banyak hal unggul di Indonesia ya. Nah, tetapi tetap aja namanya fokus kan harus dipilih. Nah, mana yang mau diunggulkan? Nah, ya waktu itu sedang gencar-gencarnya saya masih ingat IPTN membuat pesawat jet itu ya. Yang akhirnya jadi Tekuko itu ya. Artinya apa? High tech lah. Ya saya berpikir bagus itu high tech dikembangkan. Nah, tetapi NASA-nya Amerika itu udah sampai bulan. Nah, kalau kami kan NASA Ameriki, Pak ini, Pak. Nah, terlalu jauh gitu kan. Nah, bidang otomotif ya kita baru bisa merakit lah. Intinya kan mesin kan belum. Nah, kemudian komputer dan sebagainya intinya chip gitu kan. Nah, Pentium 1, 2 dan seterusnya ya kita belum. Itu masih agak berat untuk jadi bidang unggulan. Kemudian pertambangan luar biasa kita. Tetapi mohon maaf yang kalau data saya mungkin bisa salah, tapi yang saya pahami mayoritas masih dari luar itu pertambangan. Nah, jadi ya bisa ditebak kemana untungnya paling besar lari kan gitu. Dan yang kedua pertambangan itu akan habis atau lambat. Nah, yang ketiga adalah pariwisata. Nah, itu juga luar biasa besar. Kebetulan saya tinggal di Jogja, ini kan juga pas kalau saya bergerak di pariwisata gitu kan. Tetapi pariwisata ini ya rentan dengan dua hal itu kan. Yang pertama ya isu masalah sosial, politik, penyakit. Hari ini kan COVID penyakit itu. Dulu Singapura itu saja meredup, Thailand itu sempat terjadi gejolak politik, kaos kuning, kaos merah juga meredup gitu kan. Nah, dan pariwisata ini juga harus dikuati untuk masalah moralnya, kalau tidak kan juga repot juga gitu karena dampak-dampak negatif pariwisata. Tapi ini bidang yang luar biasa, ini kekayaan Indonesia. Nah, ada satu bidang yang juga potensinya sangat besar, yaitu saya istilahkan agrokompleks. Agrokompleks itu pertanian, perikanan, peternakan dari hulu sampai hilir. Jadi on farm, off farm istilahnya. Jadi pertanian, perikanan, hulu sampai hilir. Nah, ini tahun 93, 94, 95 ini saya kaji, wah ternyata ini luar biasa nih pertanian ini. Punya Pancasila, Pak. Agrokompleksnya punya Pancasila, artinya apa? Potensinya sangat besar, pasarnya juga sangat besar karena semua penduduk itu pasti butuh agrokompleks, masih merupakan mayoritas bangsa, ya, baik mayoritas penduduknya yang berkecimpung di agrokompleks, baik langsung nggak langsung, dan mayoritas wilayah. Yang keempat, pertanian ini bidang yang basic ya, semua butuh agrokompleks. Nah, yang kelima ini sustainable, berkelanjutan, nggak seperti pertambangan gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya sadar bahwa ternyata yang Maha Kuasa, Allah itu sudah adil. Negara Barat dikasih high tech, negara Timur Tengah dikasih minyak bumi, Indonesia ini dikasih agrokompleks sebenarnya. Nah, jadi kenapa saya harus lari dari luar agrokompleks? Ya, dan kebetulan itu juga background pendidikan saya, begitu. Nah, ya jangan sampai nanti saya atau mungkin banyak pihak sibuk mengejar orang lain punya, tapi yang keunggulan yang kita punya ini kita
kesampaikan. Nah, yang kita kejar nggak kita dapat, yang kita punya agrokompleks diambil mereka, Pak, karena globalisasi. Mereka punya banyak senjata, kita nggak punya apa-apa akhirnya, gitu kan. Nah, ya sudah, Pak, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim, ya basic. Saya harus masuk ke agrokompleks. Nah, ternyata di agrokompleks itu ya persoalannya kompleks juga, Pak. Jadi potensinya setinggi lautan, tapi kendalanya sedalam potensinya setinggi langit, tapi kendalanya sedalam lautan, Pak. Nah, ya hanya saya berpikir ya mulai dari yang paling basic sajalah dulu. Apa? Ya masih banyak import kan. Ya, pangan sebagainya semuanya. Bahkan yang tidak menanam pun masih import, Pak. Garam itu kan harus nanam. Nah, ya kenapa? Ya karena produksinya kurang. Nah, kenapa kok kurang? Nah, kita gali ilmunya. Oh iya. Semua hanya kimia, tapi asupan organiknya kurang. Padahal itu bisa menaikkan produksi gitu kan. Nah, maka kita berangkat dari yang paling kecil real, nah kita masuk ke sisi organik itu, Pak, ke sisi sarana produksi, pupuk dan sebagainya. Nah, jadi harapannya ya itu nanti bisa menaikkan produksi sekaligus kualitas dan akhirnya agrokompleks itu menjadi maju di Indonesia. Itu sederhananya seperti itu, Pak. Itu pada awalnya dan kita sudah menjalankan. Nah, setelah berjalan kita ke lapangan, ketemu banyak pihak dan sebagainya, kita jadi pelaku di situ. Nah, ternyata akhir 90-an saya sudah mulai menyimpulkan dan makin ke sini itu makin terang benderang. Jadi persoalan agrokompleks ini ternyata hilirisasi industri itu penting banget. Nah, bukan berarti persoalan agrokompleks dulu itu sudah selesai, enggak, masih banyak ya. Wong kita aja sekarang masih banyak import gitu kan untuk 9 bahan makanan pokok. Tapi di hilir ini menjadi kunci. Artinya apa? Hilirisasi industri itu, Pak, di agrokompleks. Kalau ini hilirisasi industri ini bisa berkembang, maka hulunya juga akan terikut gitu. Tapi kalau hanya hulunya, hilirnya ini tidak berkembang, ya hulunya kurang berkembang, kalaupun itu sampai ke hilir, itu hilirnya di luar negeri semua, toh, Pak. Sehingga kita menjadi tergantung. Nah, contoh misalkan CPO aja, kelapa sawit. Kita produsen terbesar di dunia kan. Nah, tetapi sebelum ada kebijakan biodiesel itu B20 itu, nah apalagi Eropa itu meng-ban ya, mengembargo CPO kita. Ini harga CPO itu kayak roller coaster, Pak, naik turunnya itu kan. Ya, karena semua mayoritas industri hilirnya itu ada di luar. Dari kurang lebih 238 industri yang membutuhkan CPO, itu mayoritas masih ada di luar. Sehingga kita tergantung sekali. Coklat misalkan, ya saya rasa yang terkenal hilirnya coklat kan negara-negara Eropa ya. Tapi adakah satu batang pohon coklat pun di sana? Kan? Tidak. Nah, yang menikmati nilai tambahnya besar di sana. Itu. Nah, ini tidak bisa ini seperti ini terus gitu. Nah, kita juga harus hilir gitu. Nah, maka salah satu yang memungkinkan dan bagi kami masih memungkinkan ini ya kita masuk ke herbal, Pak. Ya, karena herbal ini kan bahan bakunya juga dari agrokompleks gitu. Nah, beragam macam herbal ya. Nah, kemudian juga masuk juga ke kosmetik. Nah, kosmetiknya juga herbal juga begitu. Dan masuk juga ke produk kebutuhan sehari-hari yang kira-kira juga herbal juga. Nah, ini yang memungkinkan bagi kami ya untuk bagaimana hasil-hasil hulu agrokompleks ini bisa kita bikin industri hilirnya. Dengan industri hilir yang ada di negara kita sendiri, tentu aspek positifnya akan sangat-sangat banyak bagi bangsa ini, Pak. Nah, itu. Jadi kalau awalnya kita di pupuk dan seterusnya, kemudian masuk ke herbal, ke kosmetik, yang herbal juga ke yang alami, kemudian produk kebutuhan sehari yang alami, ini bagian upaya kami untuk hilirisasi industri agro. Gitu. Nah ini, sehingga hulu sampai hilir ini bisa digarap dengan baik. Nah itu mindsetnya seperti itu, Pak Bung.
dalam apa ya kegiatan bisnis itu ada yang mengatakan bahwa memproduksi sesuatu itu lebih gampang. Yang susah itu adalah menjual. Nah, gimana strateginya termasuk cara melihat pasar? Kok tiba-tiba oh saya bikin ini ya gitu. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan juga dari Pak Bambang. Idenya itu nanti keluar dari mana gitu ya, tadi Ya, agak kelewat. ya, Jadi ide ini biasanya yang ya satu dua kadang-kadang terpikir saja gitu kan. Kita ingin bikin ini gitu kan. ya. Tapi lebih banyak lagi itu pertama berangkat dari persoalan yang ada di lapangan, Pak. Ya. Ada persoalan di lapangan. Nah, lalu kita cari solusinya. Nah, lalu kayak tadi misalnya motor mobil bocor, nggak ada tukang tambal ban Ya. dan lain sebagainya. Itu kan problem gitu kan. Ya. Nah, bagaimana itu supaya tidak seperti itu? Nah, akhirnya ada solusi misalkan. Nah, kemudian apa namanya macam-macam lah yang berangkat dari persoalan di lapangan. Ya. Nah, yang kedua, kami ini keliling, Pak. Ya. Keliling ke mencoba menemukan periset-periset, Pak. Ya, baik yang ada di apa utamanya yang di Indonesia ya, di Indonesia karena kita visinya adalah nasionalisme. Nah, baik periset yang memang ada lembaganya begitu, entah perguruan tinggi, entah lembaga riset maupun dia nggak ada lembaga, periset partikulir lah, swasta lah, ya itu. Nah, artinya Pak, Bu, Mas, Mbak, Anda punya riset apa? Ya, kalau kita nilai itu kreatif ya, biar kami yang bangun industrinya. Ya. Begitu, industrinya dan tadi pasarnya begitu. Ya. Nah, nanti kita sinergi. Nah, itu yang kedua, Pak. Nah, yang ketiga, kami studi banding, Pak. Ya. Baik secara offline maupun online, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri begitu. Nah, kita studi banding gitu kan. Oh ya, ini bagus di sini, ini belum ada dan sebagainya. Nah, jadi dengan tiga hal itu ya sampai hari ini kita sudah bisa sampai 260-an macam, Pak. Gitu. Selama 20 tahun masa ini, Pak. Nah, kemudian tadi ya memproduksi itu mudah, tapi yang susah menjual. Ya itu kami juga alami juga memang Pak, saya amini begitu. Nah, maka dulu kami menjual masih dengan pola yang konvensional gitu, seperti halnya yang lain gitu ya, kita cari mitra, ada agen-agen nasional, ada agen provinsi dan sebagainya lah, konvensional lah. Kalau istilahnya di marketing itu cari R1, R2, R3 gitu. Nah, tapi dalam perjalanan apalagi waktu itu produknya itu di pertanian ya, di pupuk pestisida alami dan seterusnya. Kita rubah menjadi sistem penjualan langsung, direct selling, Pak. Gitu. Direct selling dengan pola networking, gitu kan. Jadi network marketing, gitu kan. Nah, kenapa kita rubah polanya ini kan? Karena itu yang pertama itu akan menjadi lebih cepat, gitu. Karena dengan network marketing ini kan kita bisa langsung mencari mitra-mitra itu sebanyak mungkin tanpa dibatasi oleh wilayah. Kalau agen itu kan dibatasi oleh wilayah ya, satu provinsi hanya satu kabupaten satu. Tapi kalau network marketing ya sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua lagi, nah ini kami nggak hanya ingin sekedar ini produk dipakai konsumen, kami ingin mengedukasi langsung ke semua pengguna produk. Nah, dengan pola direct selling itu memungkinkan sekali karena direct selling langsung ke konsumen bersama dengan mitra-mitra kami. Kami mengedukasi mitra kami mengedukasi konsumen. Nah, tetapi kalau sistem konvensional dulu kami jalankan juga selama 4-5 tahun. Ya ujung-ujungnya kan di toko, Pak. Ya. Kalau konvensional. Nah, toko ini ya yang punya toko atau karyawan toko ini kan barangnya kan macam-macam ya. Dia hanya menjual saja. Paling kalau konsumen tanya ya status brosur aja paling banter. Ya. Ada komplain nggak bisa jawab juga. Oh, saya cuma bantu jualkan gitu ya. Nah, nggak bisa gitu kan. Kami
akhirnya kita rubah ke sistem direct selling ini karena kami bisa mengedukasi langsung, dan tujuan kami ini tidak hanya sekedar ingin berbisnis, artinya just selling selesai gitu kan. Kami ingin memberikan juga ilmunya karena kami ingin agrokompleks itu maju gitu kan. Artinya apa? Kalau hanya jual produk, ini pupuk organik, kandungannya ini, manfaatnya ini, jual kecap lah Pak ya, gitu ya. Selesai. Enggak. Ini pupuk organik. Panjenengan nanam apa? Cabai. Sudah tahu enggak Pak, nanam cabai yang baik dan benar itu bagaimana? Nah, oh, dia cerita, oh iya Pak, itu masih setengah baik. Ingin lebih baik lagi? Nah, kita ajarkan bagaimana budidaya cabai yang optimal, yang baik dan benar gitu kan. Nah, kita ajarkan. Jadi kita itu jadi semacam PPL, Pak. Nah, PPL swasta, dan dulu PPL swasta itu belum diakui pemerintah, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ada regulasinya ya. Tapi kami nggak pakai baju PPL swasta enggak. Tapi de facto-nya itu kami seperti PPL gitu. Dan apa saya juga sadar ya karena rasio PPL dengan luasnya wilayah Indonesia ini kan luas sekali itu kan. Nah, kami juga membantu beliau-beliau di lapangan ya karena apalagi di luar Jawa Pak. Saya sering tanya petani itu, pernah Pak PPL ke sini? Pernah Pak, pernah lewat gitu. Karena saking luasnya wilayah gitu. Jadi dengan pola direct selling ini, dengan pola network marketing ini, kita bisa libatkan lebih banyak orang lagi dan lebih cepat lagi Pak. Nah itu, dan ini adalah komunitas gitu, sehingga akan lebih loyal kepada kami Pak. Nah itu strategi kami dan ya hanya berkembang dengan relatif cepat untuk ukuran apa kita. Dan sekarang ini tidak hanya di Indonesia, mitra kami Pak, tapi juga sudah ada di 7 negara juga di luar Indonesia Pak. Ya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Ya. Sebenarnya mau saya tanyakan, kalau produknya itu pupuk organik, itu masalah nggak Pak? Misalnya jarak pengiriman itu, apa produk pembuatannya didekatkan dengan lokasi di mana lapangan membutuhkan itu. Kalau semua dikirim dari Jogja, apa nggak sulit itu? Ya, jadi dari awal walaupun ke depan, dan kami sudah lakukan itu Pak. Jadi kita sudah lakukan program, ada yang sudah berdiri di beberapa tempat, seperti istilah kami membuat pabrik pupuk di dalam kebun misal. Ya. Ada sebuah perkebunan yang luas, misalkan kebun sawit, karet, atau coklat, ya kita dirikan pabriknya itu di dalam kebun itu, yang bahan bakunya juga sebagian menggunakan limbah kebun itu. Nah, jadi dari kebun itu, yang biasanya limbah itu jadi masalah, sekarang jadi berkah Pak. Ya, karena itu jadi bahan baku pembuatan pupuk organik, ya walaupun tetap harus ada bahan-bahan yang lain, Pak. Nah, gitu. Nah, tapi lokasinya di dalam kebun itu, dibalik lagi ke kebun itu, dan akan meningkatkan produksi, itu juga kami lakukan. Nah, tapi pasar ini kan ada segmen-segmennya, ada yang pasar yang retail, nah itu kan pasar yang agak besar, itu kayak perkebunan, nah itu kita dirikan pabrik di situ. Nah, kalau untuk pasar retail ya, kita sekarang ini sampai ke tahap itu kita dirikan semacam warehouse gitu ya, atau gudang-gudang
di seluruh wilayah di Indonesia ini. Karena begini, dari awal kita sudah memikirkan ya segala sesuatu itu kan harus ada diferensiasinya, Pak. Ya, kami ini membuat pupuk organik ini diferensiasinya itu ini pupuk organik modern, Pak. Karena 1 liter ya itu kalau yang cair itu setara dengan 1 ton pupuk kandang, Pak. Kalau yang padat 1 kilo itu setara dengan bisa 2 ton pupuk kandang. Begitu. Nah, ya kenapa kami bikin diferensiasi seperti itu? Ya karena berangkat juga dari pengalaman kami ini sebagai saya dulu juga petani juga Pak, pembudidaya lah gitu ya, dengan teman-teman ini ya. Kita nanam macam-macam sayuran dan sebagainya. Nah, ini pupuk kandang itu banyak kelebihan tapi ya kelemahannya volumenya yang sangat besar itu Pak, yang menyusahkan untuk apa? Sistem transportasinya, pengirimannya, bahkan penggunaannya pun juga membutuhkan tenaga kerja banyak orang juga begitu. Nah, ya saya berpikir misalkan vitamin C misalkan, ya menurut kawan saya yang di farmasi vitamin C 500 mg itu kalau kita harus makan jeruk Pak, itu kita harus makan jeruk itu ya setengah kilo berapa kilo gitu, ya, 5 sampai 10 kilo itu baru dapat 500 mg Pak. Nah, kalau kita misalkan mau traveling keluar kota 5 hari, ya katakan setara dengan 5 kg jeruk, 1 hari minum 500 mg, ya kita harus membawa 25 kilo jeruk gitu Pak ya. Belum makanya repot gitu kan. Nah, dengan teknologi kan bisa dibikin vitamin C yang kecil gitu Pak. Nah, gitu. Nah, dengan analogi yang sama kita berpikir keras Pak. Bagaimana nih pupuk kandang itu intinya apa sih gitu kan? Nah, ini bisa nggak dibikin lebih ya jadi vitamin C yang kecil gitu. Nah, itu jadi masalah pengiriman tidak masalah akhirnya dan kita kirimkan ke mana. Tapi ketika pasar itu memang sudah ada ukurannya yang sudah besar, ya Bapak benar, memang kami dirikan di lokasi tersebut gitu kan. Dan ada beberapa yang sudah kita dirikan, ya utamanya untuk pasar-pasar perkebunan gitu Pak. Itu Pak Bambang. Ya itu menarik sekali Pak. Jadi artinya kan dipadatkan gitu. Tetapi ketika mau memakai itu gimana Pak? Apa dicairkan lagi gitu atau seperti apa? Kan itu mungkin 1 liter kan untuk berapa luasannya gitu? Iya Pak. Ketika mau pakai itu dicairkan lagi. Kalau yang cair, yang padat ini bisa dicampur apa saja bahan yang ada di situ. Mau dicampur abu bisa, mau dicampur tanah bisa. Atau kadang mereka gunakan pupuk kimia dicampur dengan pupuk kimia juga bisa gitu. Nah, jadi cuma ini Pak yang tidak kami pikirkan dulu ya kadang ekspektasi itu kan beberapa kadang suka berubah di lapangan. Ada satu yang ya gimana? Kalau kami ya geli-geli gitu Pak ya. Petani yang misalkan 1 hektar mereka pakai taruhlah misalkan 10 ton misalkan. Mereka pakai 10 sampai 20 ton. 10 ton aja yang minimal 10 ton misalkan. Nah, sekarang hanya pakai 10 kilo gitu kan. Mereka begini, ini hasilnya memang bagus Pak, bahkan mungkin lebih bagus gitu kan. Tapi rasanya nggak mantep ya Pak. Biasanya kami pupuk grup psikologisnya itu mereka. Ya kita terangkan ya ke depan begitu itu mereka masih bingung ya. Terus satu lagi misalkan sawah itu ya. Kita bikin pupuk itu Eversense Pak. Eversense itu kayak redoxon itu Pak. Jadi kalau masuk ke air kan terus maaf saya bisa satu merek ya. Eversense itu redoxon itu dimasukkan ke air itu kan terus jadi. Nah, itu kita bikin pupuk untuk padi. Jadi padi itu dialiri air, saluran airnya keluar itu ditutup kan airnya menggenang. Ya sudah, dilempar saja 3 tablet atau 5 tablet tergantung luasan, tengah pinggir itu langsung gitu kan. Kan cepet banget Pak dibandingkan wah biasanya. Tapi mereka rasanya nggak mantep Pak, hanya ngelempar 5 tablet. Biasanya kan grup ya itu. Jadi kendala psikologis ini memang butuh waktu untuk apa itu. Sama dengan juga misalkan pestisida alami Pak.
pestisida alami ya, yang berbasis misalkan jamur yang baik, berbasis mikroorganisme yang baik, macam-macam ya, itu pengendali hama alami. Nah, ini kalau secara efektivitas itu jauh lebih efektif daripada yang kimia dan jelas jauh lebih aman. Tetapi itu butuh waktu memang yang lebih lama, Pak. Ya, butuh waktu karena dia butuh bereaksi, butuh proses, Pak, di alam ya, butuh berkembang biak itu kan. Nah, sementara petani ini pakai pestisida kimia disemprot, ya 2-3 hari hamanya mati gitu kan. Nah, tapi kan efeknya kan juga ya banyak meracun dan sebagainya ya. Nah, dan efektivitasnya juga lama-lama hamanya kan juga kebal juga terhadap pestisida itu kan. Nah, jadi efektivitasnya juga menurun gitu kan. Nah, sementara yang alami ini lebih efektif tapi butuh waktu. Nah, ini yang kadang susah di lapangan, kendala psikologis kembali ya. Nah, petani kan inginnya cepat, Pak. Kalau perlu baru lihat botolnya saja hamanya mati gitu. Guyonannya. Nah, tapi ya itulah, Pak, seninya kita mengedukasi itu memang. Nah, ini yang saya katakan, kami harus mengedukasi petani secara langsung gitu. Sekarang saya mau tanya, semua menarik itu produknya, tapi ekonomisasinya itu seperti apa? Artinya sekarang bisnis ini menjadi sebesar apa karena dengan produk yang begitu menarik itu? Ya, alhamdulillah itu saling membantu, Pak, saling support satu dengan yang lain begitu. Nah, setelah kita juga awalnya di produk agrokompleks ya, pupuk pengembang, kemudian pupuk organik, suplemen organik untuk ternak dan ikan juga. Nah, kemudian kita berangkat terus lagi kembangkan lagi ke herbal, kosmetik alami dan seterusnya. Ini saling support gitu kan. Dan perkembangannya juga bagus karena juga kami punya mitra-mitra ini kan juga akhirnya akan memudahkan mereka dalam bergerak gitu. Nah, misalkan mereka awalnya konsumen di pertanian misalkan. Nah, mereka kan juga butuh herbal juga. Mereka butuh perawatan tubuh juga. Mereka butuh kebutuhan sehari-hari yang sehat. Atau mereka ke konsumen yang di perkotaan. Awalnya mereka di herbal atau di kosmetik misalkan. Tapi pemilik agro yang besar itu ya tinggalnya di kota semua. Oh, ini ada agronya gitu kan. Nah, itu juga memudahkan mitra kami. Nah, kemudian di pengelolaan di industrinya juga lebih mudah juga. Jadi petani itu juga panen. Nah, panennya itu ya sebagian kan kita jadikan bahan baku juga. Kan membantu juga itu kan, support juga gitu kan. Jadi misalkan kita punya binaan ini, kambing etawa, kambing yang diambil susunya itu. Nah, udah bagus produksinya menggunakan suplemen organik dari NASA. Produksi susunya itu tinggi lah gitu kan. Nah, kemudian kita bangun industri hilirnya itu kan. Kita bangun herbal, beragam herbal yang berbasis susu kambing gitu kan. Nah, ini kan kita ambil susu kambingnya itu kita jadikan industri. Nah, ini hanya akan saling support, Pak, semuanya itu. Dan itu setelah itu perkembangan kita malah lebih cepat lagi dan lebih bagus lagi, Pak. Ya. As one of the best airport management companies in Asia and the pioneer of commercial airport industry in Indonesia since 1964, we are fully committed to managing its airport by upholding the principles of safety, security,
services, and compliance. To provide more optimal service, as well as to support the government's program in improving the national economy, tourism, and infrastructure development acceleration, Angkasa Pura I is supported by subsidiary companies, Angkasa Pura Logistic, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Hotel, and Angkasa Pura Retail. Nah, pertanyaannya begini, kalau melihat orisinalitas idenya ini, berarti usaha ini atau bisnis ini nggak ada pesaingnya, Pak? Kan? Ya, kalau pesaing itu saya rasa sebuah keniscayaan ya, Pak. Ya. Pastilah ada dan banyak ya. Saya rasa mungkin sampai hari ini saya belum menemukan bisnis yang tanpa pesaing ya. Waktu itu hampir saya menemukannya. Ya. Waktu itu Richard Branson itu seorang pengusaha dari Inggris ya, seorang konglomerat dari sana. Dia punya bisnis itu jasa wisata ke bulan. Jasa wisata ke bulan. Saya nggak tahu itu beneran atau tidak, tapi resmi itu Pak diumumkan tuh. Kalau yang berminat itu waktu itu saya lupa tuh berapa ratus miliar itu bayarnya. Ya. Saya pikir, ini satu-satunya bisnis yang nggak punya pesaing, gitu kan? Ya. Karena kalau NASA-nya Amerika kan nggak mungkin berbisnis itu. Ternyata saya salah, Pak. Ya. Beberapa waktu kemudian Rusia itu punya jasa yang sama, wisata ke bulan ya. Itu ibaratnya bisnis yang sulit aja ada. Nah, kami pun juga ada, Pak. Banyak tentunya ya. Tadi misalkan kalau bicara produknya dulu pupuk organik ya oke, ketika dulu kita mulai tahun 90-an masih sangat jarang ya, mungkin dapat dikata kami sendirian ya. Tapi sekarang kan tambah banyak gitu. Tapi ya itu Pak, yang selalu kami cari itu adalah diferensiasinya. Ya, jadi kalau kami membuat produk baru misalkan gitu, nah tentunya produk itu kan sudah ada di pasaran misalkan. Nah, apa diferensiasinya? Nah, sehingga yang kita tonjolkan adalah diferensiasinya. Ya, tadi misalnya pupuk organik. Lah ini pupuk kandang modern ini 1 liter 1 ton misalkan itu ya. Atau produk kecap misalkan. Nah, ini kecap yang betul-betul sehat, tanpa MSG, tanpa pengkental, tanpa pengawet, kedelainya organik, begitu. Nah, jadi diferensiasi itu, Pak. Nah, sehingga ya kita bisa jalan gitulah ini dengan enak. Nah, terakhir Pak, pertanyaan saya, dengan kisah suksesnya Pak Hana ini menarik perhatian para mahasiswa nggak? Artinya kemudian juga banyak yang ingin mengikuti. Saya tidak pernah mengukur dengan ilmiah ya, artinya saya mengadakan pooling ke mahasiswa itu saya belum pernah. Tetapi saya sering diundang oleh mereka Pak. Baik secara resmi mungkin lewat kampus, saya diminta untuk ngisi di beberapa kampus ke adik-adik mahasiswa begitu, mengenai kewirausahaan, mengenai ada beberapa materi lah yang kaitan dengan kewirausahaan. Nah, ataupun secara non formal mereka mengundang saya begitu. Dan dari situ ya saya bisa melihat makin ke kemari Pak, makin ke tahun yang ke belakang ini. Itu animo mereka luar biasa. Ya dibandingkan ya saya mulai tahun 90-an itu dulu akhir 90-an saya sering ngisi kewirausahaan di beberapa kampus tahun 2000-an awal. Nah, sekarang udah 2020 ini animonya alhamdulillah itu mereka makin besar Pak gitu. Nah, jadi secara umum mereka minat gitu. Nah, mudah-mudahan minat itu karena memang mereka
maaf Pak, walaupun itu juga sah-sah saja ya, bukan karena the power kepepet itu Pak. Ya, ya, ya. Artinya ngelamar ke sana ditolak, ngelamar ke sana ditolak, daripada tiap hari nunggu panggilan lamaran kerja, ya nak dipanggil kerja dulu, nak dipanggil yang maha kuasa duluan. Akhirnya ya sudahlah, saya tak bisnis apa saja lah, ya, itu masih bagus gitu ya. Ya. Tapi ya mudah-mudahan selain itu ya memang mereka punya visi gitu ya, punya visi yang memang jelas dan sebagainya. Gitu, Pak. Ya. Baik. Terima kasih sekali Pak Hana Indra Kusuma, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian, Direktur Utama PT Natural Nusantara, NASA. Saya kira ini kreatif dari banyak hal, mulai dari ide, mulai produksi, cara pemasaran, dan sebagainya. Saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak orang. Amin, amin Bapak. Terus kreatif terus Pak, mudah-mudahan ada penemuan-penemuan baru. Amin, amin Bapak. Dan merangsang anak-anak muda tadi untuk mengikutinya. Ya. Sekali lagi terima kasih. Ya, bisa satu hal Pak, mindset yang ingin saya sampaikan. Jadi ya kenapa kita berusaha menemukan banyak hal tadi ya Pak ya. Jadi begini, saya katakan saya tertarik dengan globalisasi dari 92-93 lah hingga hari ini. Nah, yang coba saya sedikit simpulkan untuk kita bisa survive di globalisasi ini, yang entah itu individu, entah perusahaan atau bahkan mungkin negara. Nah, ini ada beberapa poin penting di situ yang memang harus unggul. Yang satu adalah SDM, kedua adalah capital, ketiga adalah networking, keempat informasi, kelima ini research and development (R&D). Begitu. Nah, dari 5 hal ini ya saya berpikir peluang kami di mana gitu kan. SDM ya bandingkan negara yang sudah maju kan ya mungkin masih jauh begitu. Nah, capital apalagi ini gitu kan. Perusahaan multinasional itu luar biasa. Nah, kemudian networking ya sama gitu kan, bahkan bangsa kita kan dijajah ratusan tahun ya, dari kita nggak bisa kemana-mana. Informasi kaitannya dengan networking. Nah, maka satu challenge-nya, satu peluangnya itu hanyalah di research and development. Dengan penelitian akan bisa dihasilkan sebuah kreasi, ya. Dari kreasi ini dihasilkan industri. Nah, industri ini akan menjadi sebuah bola ekonomi begitu. Nah, bola ekonomi ini akan menghasilkan kapital. Nah, dengan kapital ini akan bisa mengupgrade SDM. Nah, dengan SDM yang terupgrade, maka otomatis networking-nya akan makin luas. Networking-nya makin luas, informasinya dengan sendirinya juga akan makin luas. Nah, pola ini yang saya temukan, saya dari SMA sampai selesai kuliah selalu sekolah di jurusan IPA, tapi saya sangat suka sejarah dari kecil. Nah, jadi sejarah apapun saya baca, termasuk sejarah bangsa. Nah, pola ini yang saya temukan benang merahnya di banyak negara-negara yang hari ini kita kenal maju, gitu kan. Mereka mulai dari sana, gitu kan. Nah, maka ya Indonesia juga harus ke sana begitu. Ya. Nah, dan satu hal lagi, ini juga kenapa ini kita namai NASA, Pak. NASA hanya memudahkan saja, tapi Natural Nusantara. Ya. Natural itu adalah alami, tadi sudah banyak dibahas. Nah, Nusantaranya ini adalah perwujudan kami kampanye terus, Pak. Ya. Saya pakai bahasa neo-nasionalisme. Nasionalisme dalam bentuk yang baru. Artinya, kita upacara bendera, nggak ada yang salah dengan upacara bendera. Kita nyanyi Indonesia Raya, silakan, itu masih lagu kebangsaan kita. Tapi maaf, kalau bagi kami itu nasionalisme kulit. Itu nasionalisme Pentium 1, Pak. Nah, nasionalisme inti dan Pentium 7 itu adalah bagaimana kita menghargai karya anak bangsa.
baik produk maupun jasa. Minimal sebagai konsumen, syukur sebagai produsen juga. Iya. Nah ini, karena percuma juga tiap Senin upacara bendera, tiap saat acara apapun nyanyi Indonesia Raya, tapi baik barang maupun jasa, dari ujung kaki sampai rambut, dari tidur sampai tidur lagi, yang dipakai semua dari luar. Nah, jadi kami tumbuhkan semangat itu, ya maka saya kasih nama ini Nusantara itu perwujudan semangat neonasionalisme itu, Pak. Nah, jadi kami berjuang untuk itu karena saya rasa tanpa semangat neonasionalisme berat, Pak, kita menghadapi globalisasi, Pak. Berat, sungguh-sungguh berat itu, Pak. Nah, jadi itu yang kami perjuangkan. Luar biasa sekali, Pak. Ternyata tidak hanya berkarya, tapi juga ada idealismenya yang ada di balik itu. Saya kira mudah-mudahan sukses berkembang terus, Pak. Amin, amin. Sama-sama, Pak Bambang. Terima kasih sekali. Ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang.